wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, ceria, dan siap untuk petualangan baru ya. Ketemu lagi dengan Ibu Salsa di sini. Hari ini Ibu membawa sesuatu yang sangat spesial. Ibu mau mengajak kalian semua masuk ke dalam mesin waktu. Kita akan melintasi waktu, kembali ke ratusan tahun yang lalu, ke zaman kerajaan di tanah Jawa. Untuk apa sih, Bu? Nah, untuk mendengarkan kisah dari salah satu tokoh paling hebat, tokoh yang cerdas, dan sangat dikagumi dari Wali Songo. Wali Songo itu kan ada 9 ya. Nah, kalian tahu gak sih hari ini Ibu akan bercerita tentang siapa? Ya betul, hari ini Ibu akan bercerita tentang Sunan Kalijaga. Tapi sebelum beliau dikenal sebagai pemuka agama yang sangat hebat, yang dikagumi oleh banyak orang, tahu gak sih kalian kalau beliau itu dulunya adalah seorang pangeran istana yang kaya raya? Penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk pasang mata kalian, pasang telinga, kita mulai kisahnya. Nah anak-anak, ini dia wajah beliau saat masih muda. Namanya adalah Raden Mas Said. Beliau adalah putra mahkota dari Bupati Tuban, seorang pejabat tinggi yang sangat kaya raya pada masa itu. Coba bayangkan, sebagai anak seorang bupati, harusnya kan kehidupan Raden Mas Said itu sangat enak ya. Makanannya mewah, pelayannya banyak, dan tentunya pakaiannya juga itu terbuat dari kain sutra yang sangat bagus, tidak seperti ini. Nah, anak-anak, hati pangeran muda ini tidak tenang tinggal di dalam istana yang megah. Setiap kali Raden Mas Said itu melangkah keluar dari gerbang istana, beliau menyamar menjadi rakyat biasa dengan pakaian yang sederhana juga. Kenapa? Itu agar Raden Mas Said ini bisa melihat langsung kehidupan rakyatnya. Dan apa yang beliau lihat? Ya, sebuah pemandangan yang membuat hatinya hancur dan teriris. Saat itu sedang terjadi musim kemarau yang amat panjang. Saking panjangnya, tanah-tanah sampai retak, sumur kering, dan tanaman padi sawah mati mengering menjadi jerami jenuh. Akibatnya apa anak-anak? Ya, akibatnya terjadi bencana kelaparan di mana-mana. Suatu hari saat beliau berjalan di desa, beliau melihat seorang ibu tua duduk di depan rumah yang hampir roboh. Ibu itu memeluk anaknya yang masih kecil. Anak itu menangis lirih. Ibu lapar, ibu minta makan. Sang ibu hanya bisa menangis sambil memeluk anaknya karena tidak ada sebutir beras pun di dapurnya. Tiba-tiba, datanglah para pengawal istana penarik upeti. Upeti itu seperti pajak anak-anak. Nah, mereka menggedur pintu dengan kasar. Brak, brak. Hei, serahkan upeti dan pajak bumi sekarang juga, bentak pengawal. Nah, ibunda si anak memohon sambil bersujud. Ampun Tuan, kami tidak punya apa-apa. Anak saya kelaparan. Tapi anak-anak, kalian tahu, para penarik pajak itu tidak peduli. Mereka merebut paksa sisa ubi kering yang menjadi harapan terakhir keluarga itu. Nah, Raden Mas Said yang melihat kejadian itu, dia dari kejauhan melihat tuh. Dia mengepalkan tangannya, jantungnya berdegup kencang karena marah dan sedih. Beliau bergumam dalam hati ini tidak adil. Istana berpesta pora dengan makanan melimpah, sementara rakyat mati kelaparan. Nah, melihat penderitaan itu, Raden Mas Said itu merasa tidak bisa tinggal diam. Beliau memikirkan sebuah rencana nekat. Pada suatu malam,
Ketika seluruh istana sudah tertidur, hanya ada suara angin malam dan jangkrik. Diam-diam, Raden Mas Said menyelinap menuju ke gudang makanan milik ayahnya sendiri. Beliau membongkar kunci pintu gudang. Klak. Nah, di sana bertumpuk karung-karung beras milik istana yang melimpah ruah. Tanpa ragu, Raden Mas Said ini mengangkat karung beras yang sangat berat itu ke pundaknya. Beliau memanggulnya sendirian demi rakyat. Beliau berjalan keluar istana, menembus kegelapan malam. Lalu, beliau membagikan karung-karung beras itu secara sembunyi-sembunyi ke depan pintu rumah warga miskin. Tok, 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 tok. Setelah mengetuk pintu, Raden Mas Said langsung bersembunyi di balik semak-semak. Keesokan harinya, betapa bahagianya para warga. Wah, ada beras misterius. Alhamdulillah, anak kita bisa makan, teriak mereka senang. Warga desa selamat dari kelaparan. Tetapi, mereka tidak pernah tahu siapa pahlawan mereka, siapa yang mengantarkan beras itu ke depan pintu mereka. Tapi anak-anak, sepandai-pandainya kita menyimpan rahasia, akhirnya, aksi Raden Mas Said ini ketahuan juga oleh ayahnya. Penjaga istana menangkap basah Raden Mas Said saat sedang memindahkan beras di malam hari. Sang bupati, yaitu ayahnya Raden Mas Said, itu sangat marah. Beliau merasa namanya tercoreng karena putranya sendiri itu mencuri harta istana. Akhirnya, Raden Mas Said itu dihukum, dicambuk tangannya, dan diusir keluar dari istana Tuban. Beliau tidak boleh kembali lagi selamanya. Setelah diusir dari rumahnya sendiri, Raden Mas Said berjalan sangat jauh tanpa arah dan tujuan. Beliau masuk ke dalam hutan yang sangat lebat dan menyeramkan. Hutan ini bernama Hutan Jatiwangi. Nah, anak-anak, di dalam hutan ini kehidupan Raden Mas Said berubah total. Beliau berubah menjadi seorang perampok. Wah, kok pangeran yang baik malah jadi perampok sih, Bu? Nah, di hutan ini beliau dijuluki Brandal Lokajaya. Tapi dengarkan baik-baik anak-anak, beliau ini bukan perampok jahat seperti yang ada di film-film. Raden Mas Said hanya merampok orang-orang kaya yang pelit, sombong, dan suka memeras rakyat jelata yang kebetulan lewat di dalam hutan itu. Begitu beliau berhasil merebut uang dan emas dari orang kaya yang sombong tersebut, langsung saat itu juga seluruh hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Beliau sendiri tidak mengambil 1 rupiah pun, atau sebutir beras pun untuk diri sendiri dia nggak ngambil. Beliau tetap hidup prihatin di dalam hutan. Sampai pada suatu hari, suasana hutan Jatiwangi sangat sepi. Hanya terdengar kicau burung liar dan gesekan daun-daun jati yang kering. Srek, srek, srek. Tiba-tiba, telinga Raden Mas Said mendengar langkah kaki seorang itu mendekat. Ternyata yang datang adalah seorang kakek tua berpakaian putih bersih. Beliau berjalan sendirian dengan sangat tenang. Dan lihat, anak-anak, kakek ini memegang sebuah tongkat yang kepalanya berkilauan sangat indah diterpa sinar matahari. Tongkat itu tampak terbuat dari emas yang murni. Nah, melihat tongkat mewah itu, jiwa-jiwa perampok Raden Mas Said ini langsung bergejolak. Beliau berpikir, kalau emas di tongkat itu dijual, ribuan rakyat kelaparan bisa makan enak.
Tanpa ragu, Raden Mas Said melompat dari balik pohon jati. Ya, stop orang tua, jangan bergerak. Serahkan tongkat emasmu itu. Serahkan kepadaku sekarang juga, teriak Raden Mas Said dengan lantang. Apakah kakek itu ketakutan dan lari? Oh, tentu tidak anak-anak, tidak sama sekali. Kakek tua ini yang ternyata adalah seorang ulama besar bernama Sunan Bonang. Sunan Bonang ini hanya tersenyum sangat teduh. Beliau menatap mata Raden Mas Said dengan kelembutan yang luar biasa. Karena kesal dikacangin, didiemin, dan ditakutin, Raden Mas Said yang memiliki ilmu bela diri tinggi mencoba menyerang. Beliau mengayunkan tangannya untuk merebut tongkat itu. Ya, tetapi apa yang terjadi anak-anak? Sebelum tangan Raden Mas Said ini menyentuh tongkat Sunan Bonang, Sunan Bonang hanya mengibas pelan ujung jubahnya. Seketika itu juga, tubuh Raden Mas Said menjadi kaku, seperti patung. Beliau tidak bisa menggerakkan kaki maupun tangannya. Raden Mas Said terkejut luar biasa dalam hatinya. Ilmu apa ini? Mengapa tubuhku tidak bisa bergerak? Sunan Bonang kemudian berkata dengan suara yang sangat tenang. Sunan Bonang mendekat lalu berkata dengan lembut, "Anak muda yang gagah, untuk apa kamu menginginkan tongkat kayu ini?" Setelah dilepaskan dari kekakuannya, Raden Mas Said menjawab dengan nada menggebu-gebu, "Akan aku ambil emasnya, lalu uangnya akan aku pakai untuk membelikan makanan bagi rakyat miskin yang kelaparan. Aku tidak mengambilnya sepeser pun untuk diriku sendiri." Sunan Bonang tersenyum bijak. "Wahai Raden Mas Said, niat hatimu sungguh mulia. Kamu sangat peduli pada rakyat kecil. Tapi ketahuilah, Allah itu maha baik dan maha suci. Dan Allah hanya menerima amal ibadah yang caranya baik pula. Apa yang kamu lakukan ini ibarat kamu mencuci baju yang kotor, tetapi mencucinya menggunakan air kencing. Bukannya baju itu menjadi bersih, malah semakin kotor, najis, dan berbau busuk." Mengingat perumpamaan yang sangat menohok itu, Raden Mas Said langsung terdiam 1000 bahasa. Beliau mulai merasa sangat bersalah. Melihat Raden Mas Said yang mulai tersadar, Sunan Bonang berkata lagi, "Jika kamu memerlukan harta untuk menolong orang miskin, janganlah kamu merampok. Harta dunia itu kecil di mata Allah. Lihatlah pohon aren di belakangmu." Sunan Bonang kemudian mengangkat tangannya, membaca doa, memohon kepada Allah SWT, lalu menunjuk ke arah pohon aren tersebut. Dan Masya Allah, seketika itu juga buah kolang-kaling yang ada di pohon aren tersebut berubah menjadi butiran emas murni yang berkilauan indah sekali. Raden Mas Said yang melihat keajaiban itu langsung melotot takjub. Tubuhnya gemetar hebat. Beliau sadar bahwa kakek di hadapannya ini adalah kekasih Allah, seorang wali yang luar biasa mulia. Hati Raden Mas Said langsung runtuh dan luluh. Beliau berlutut di kaki Sunan Bonang sambil menangis menyesali perbuatannya. "Ampunkan hamba guru, hamba telah salah selama ini. Tolong ajari hamba ilmu agama yang benar. Hamba ingin bertobat dan menjadi muridmu."
pinta Raden Mas Said penuh penyesalan yang mendalam. Sunan Bonang melihat ketulusan yang murni di hati Raden Mas Said. Beliau bersedia menerima Raden Mas Said sebagai murid. Tapi dengan satu syarat yang sangat berat untuk menguji keteguhan hatinya. Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir sungai. Lalu Sunan Bonang berkata, "Tunggulah di sini, jaga tongkatku ini baik-baik, dan jangan sekali-kali kamu pergi meninggalkan tempat ini sampai aku kembali lagi." Maka mulailah Raden Mas Said duduk bersila di pinggir sungai itu. Beliau memejamkan mata, memfokuskan pikirannya hanya untuk berzikir, mengingat Allah SWT. Beliau benar-benar memegang janjinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hujan lebat mengguyur, hingga tubuhnya kedinginan. Raden Mas Said tidak bergerak sedikit pun. Panas matahari yang terik membakar kulitnya, tapi beliau tetap bertahan dalam zikirnya. Sekian lamanya beliau duduk diam tanpa bergerak, alam di sekitarnya mulai berubah. Akar-akar pohon merambat, rumput-rumput tumbuh menjadi lebih tinggi. Semak belukar mulai menjalar naik menutupi seluruh tubuh Raden Mas Said. Beliau seperti menghilang ditelan oleh semak-semak hutan. Hingga tidak terasa waktu sudah berlalu selama 3 tahun lamanya. Wah, 3 tahun itu lama sekali anak-anak. Nah, akhirnya Sunan Bonang pun kembali ke pinggir sungai tersebut. Sunan Bonang tersenyum melihat kesetiaan muridnya. Beliau dengan lembut membersihkan tanaman-tanaman liar itu dan membangunkan Raden Mas Said. Karena Raden Mas Said ini telah lulus dari ujian keteguhan hati yang luar biasa. Nah, anak-anak hebat, karena beliau diuji oleh gurunya untuk menjaga tongkat di pinggir sungai, di mana dalam bahasa Jawa sungai itu disebut dengan kali dan menjaga itu disebut dengan jaga. Maka sejak peristiwa itulah Raden Mas Said dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Setelah berguru, Sunan Kalijaga tumbuh menjadi ulama besar yang sangat cerdas dan bijaksana. Beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bukan dengan kekerasan atau paksaan, melainkan lewat kesenian yang sangat indah dan disukai rakyat, seperti pertunjukan wayang kulit, gamelan, hingga menciptakan lagu-lagu daerah yang syarat makna seperti lagu lir-elir. Nah, dari kisah perjalanan hidup Sunan Kalijaga yang luar biasa ini, ada 2 pesan moral penting yang bisa kita petik dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Kita tidak boleh menyontek saat ujian, meskipun alasannya itu ingin membuat orang tua kita bahagia karena kita mendapatkan nilai yang bagus. Ingat anak-anak, ingat perumpamaan tadi ya, Allah hanya menerima kebaikan yang caranya juga baik. Nah, yang kedua, miliki keteguhan hati dan sifat amanah. Seperti Raden Mas Said yang patuh pada perintah gurunya. Kita juga harus tekun, sabar, jujur, dan konsisten dalam menuntut ilmu agar ilmu kita berkah dunia dan akhirat. Gimana anak-anak? Seru banget kan kisah perjalanan Sunan Kalijaga hari ini? Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua ya, agar
kita semua menjadi anak-anak yang gigih dan berakhlak mulia. Terima kasih sudah nonton video ibu ya. Tetap semangat ya anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.